Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Tania Batubara dengan NIM 2202100040, kelas 3A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Etika bagi Birokrat. Etika berbeda dari moral, walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan secara tegas. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai yang menuntun interaksi seseorang dengan pihak lain. Dengan kata lain, etika berurusan dengan hubungan interpersonal. Sedangkan moral berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai yang menuntun perilaku seseorang dalam hubungan interaksi personalnya. Di dalam video ini, etika dimaknai secara luas sebagai nilai-nilai ideal yang harusnya dijadikan dasar dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam artian ini, etika berkaitan dengan aspek-aspek perilaku, baik secara akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai tersebut tidak saja dianggap baik oleh hampir semua orang, tetapi juga memiliki referensi yang kuat dengan watak praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang justru sangat bertolak belakang. Karena mengatur nilai-nilai ideal, etika mengandung benih-benih konflik. Apa yang baik menurut seseorang, belum tentu baik menurut orang lain. Apalagi terdapat paling tidak 4 jenis atau hierarki etika, yakni individual atau moralitas personal, etika profesi, etika organisasi, dan etika sosial. Di dalam prakteknya, keempat jenis etika tersebut sering bertabrakan. Misalnya, nepotisme atau favoritisme dalam pelayanan publik adalah bentuk pelanggaran etika profesi maupun etika organisasi. Tetapi, dari sisi etika sosial bisa dibenarkan demikian. Demikian halnya dengan korupsi atau kolusi. Pertentangan semacam ini menjadikan etika sebagai isu yang kompleks, syarat nilai, dan oleh karenanya membutuhkan pendekatan yang hati-hati dalam upaya memahaminya. Dalam konteks birokrasi publik, isu etika semakin mengemuka karena munculnya berbagai kesenjangan sebagaimana disinggung di awal video ini. Lebih dari itu, terdapat kecenderungan di lingkungan birokrasi untuk mengembangkan etika profesi ala birokrasi yang tidak saja berbeda tetapi bertentangan dengan nilai-nilai etika sosial dan moralitas individual. Seorang aparat birokrasi bisa menjadi korup karena etika profesi di tempat kerjanya yang mengharuskan dengan demikian. Hanya sedikit orang yang bisa menghindari tirani struktural tersebut dengan resiko tidak dianggap loyal terhadap organisasi dan teman sejawat dan oleh karena dianggap tidak profesional. Sekarang masuk ke bagian etika kepegawaian. Masyarakat kantor merupakan kelompok pegawai atau karyawan yang masing-masing melakukan pekerjaan dalam suatu sistem kerja. Tiap pegawai menduduki jabatan yang tertentu. Jabatan diterima akibat diberikan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab hingga mengakibatkan keharusan untuk menjalankan kewajiban. Hak dan kewajiban antara pegawai dan pemimpin menerapkan tingkah laku dalam pekerjaan hingga menimbulkan peningkatan moral, semangat kerja yang akhirnya akan berakibat peningkatan produksi, keuntungan, dan akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat kantor tersebut. Timbulnya hak dan kewajiban dan pegawai
setelah terjadi ikatan kerja, berakibatkan timbul perilaku dan sikap dalam bentuk melakukan pekerjaan, tugas secara teratur antara pemimpin dan pegawai. Ini pula menimbulkan etika, dan agar kedua belah pihak saling melaksanakan etika masyarakat kantor sebaik-baiknya yang dicantumkan dan diharuskan sikap dengan baik dan dirumuskan dalam moral etika kepegawaian yang akan menjadi dasar tingkah laku etik. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk ke dalam kategori norma hukum. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu organisasi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional yang paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etis, yaitu 1. Menghargai harkat dan martabat. 2. Peduli dan bertanggung jawab. 3. Integritas dalam hubungan. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik sebagai pola ketentuan aturan tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas maupun tugas suatu profesi. Berikut adalah contoh kode etik yang biasanya terjadi di perusahaan. 1. Jam masuk kerja jam 8 dan dispensasi keterlambatan hanya 5 menit. 2. Tidak boleh bermain game di kantor. 3. Harus lapor kepada atasan masing-masing departemen jika ingin izin keluar kantor. 4. Penggunaan internet hanya untuk urusan kantor. 5. Setiap karyawan tidak boleh sembarangan membuka file karyawan lain.